Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan membahas sebuah series yang berjudul Culprit. Series ini mengisahkan bagaimana sebuah kelompok pencuri yang melakukan pencurian dengan jumlah yang besar. Mereka mendapatkan sebuah masalah baru karena mereka nantinya akan diburu oleh seseorang yang misterius. Pokoknya film ini bakal seru banget. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intro. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang pria kaya berlari dari kejaran seseorang yang menggunakan topeng di wajahnya. Ketika pria kaya tersebut terpojok, tanpa banyak basa-basi, pria bertopeng tersebut langsung mengheadshot kepalanya. Dan inilah series Culprit. Scene berganti di Washington DC. Terlihat seorang pria bernama David sedang mengantar anaknya bersekolah. David dikenal sebagai ayah yang sangat mencintai keluarganya. Kemudian setelah mengantar kedua anaknya, David pergi ke sebuah toko perkakas miliknya. Namun terlihat toko tersebut masih kosong dan belum ada apapun. Tak lama kemudian datanglah seorang polisi yang mengatakan bahwa toko itu adalah milik bank. Dengan santuinya, David mengatakan bahwa sudah membeli toko tersebut. Polisi tersebut langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Di tempat lain, David pergi ke sebuah lembaga pemerintah dalam perizinan untuk merubah toko yang sebelumnya menjadi sebuah bar. Akan tetapi, pengajuan tersebut tidak bisa diterima oleh pihak perizinan dengan alasan izin miras yang tidak diberikan. Kemudian David melihat sebuah selembaran mengenai izin hutan untuk perluasan jalan pintas. Tanpa pikir panjang, David mencoba mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, David melihat beberapa alat berat sedang membersihkan lahan. Terlihat entah mengapa wajah David seperti kecewa melihat hal tersebut. Kemudian David kembali untuk menjemput kedua anaknya. Sesampainya di rumah, ternyata David tinggal dengan pacarnya, yakni bernama Jones. Ternyata David adalah pasangan suami dan suami. Di malam harinya, tepat pada pukul 2 dini hari, David memutuskan untuk pergi dari rumahnya untuk menuju sebuah tempat. Scene tiba-tiba kembali ke 3 tahun sebelumnya di London, Inggris. Terlihat seorang pria bernama Bartwell sedang melakukan sebuah pertemuan. Pada saat itu David menjadi pengawal pribadi dari Bartwell yang sedang melakukan transaksi dengan beberapa pria kaya. David melihat di ruangan tersebut sudah dipersiapkan plastik seakan-akan dilakukan eksekusi. Ternyata para pria di sana langsung mengeluarkan senjatanya. Akan tetapi David langsung bereaksi melawan mereka semua dengan menggunakan pistolnya. Kemudian David berhasil mengekstraksi Bartwell dengan cara mencuri mobil yang melewatinya. Scene kembali lagi, David kembali ke hutan yang sebelumnya siang didatangi olehnya. Sepertinya lahan ini masih ada hubungan dengan urusannya 3 tahun lalu ketika di London. David kemudian menaiki sebuah pohon dan mengeluarkan perkakas miliknya untuk menggali tempat persimpanan rahasia. Dan ternyata ada sebuah tas besar pada saat itu. Akan tetapi, ketika mencoba membawa tas besar tersebut, David mengalami kesulitan ketika melewati pagar dan sempat tersangkut. Meskipun begitu, David berhasil mengambil tas itu. Ternyata tas besar tersebut berisi uang yang sangat banyak. Scene berlanjut ketika di perjalanan mobil yang dikendarai oleh David mengalami kecelakaan, termasuk pengendara yang satunya lagi mengalami luka yang cukup parah. Akan tetapi ia memilih untuk mengamankan uang miliknya di sebuah tempat sampah. Kemudian menelpon pihak berwajib bahwa ada kecelakaan yang menimpanya. Kemudian pihak keamanan dan medis mulai mendatangi tempat kejadian perkara. David ditanyai beberapa pertanyaan dan dijadikan saksi kunci atas kejadian ini. Scene berpindah ke kejadian sebelumnya, terlihat seorang David sedang melakukan olahraga lari dan didatangi seorang pria yang menyebutkan David adalah David Marking. Pria tersebut menanyakan apakah David mengenali Diane Harewood atau tidak.
Pria tersebut mengatakan jika David mengenali Diane, maka bukan saatnya bermain-main. Saat itu David diajak ke sebuah museum untuk bertamu seorang wanita cantik. Wanita tersebut adalah Diane. Dengan tatapan penuh waspada, David menyadari bahwa Diane adalah wanita yang sangat berbahaya. Diawali dengan menyayangkan mengapa David malah menyelamatkan Bothwell pada saat itu. Kemudian Diane langsung to the point akan memberikan sebuah pekerjaan yang besar dan berbahaya kepada David. Namun hadiahnya pun sangat besar, termasuk David akan diberikan kehidupan baru serta identitas baru ke depannya. Tanpa banyak menanggapi, David mengiyakan pekerjaan tersebut. Scene kembali lagi, scene memperlihatkan David yang pada saat itu berada di kantor polisi. Ia sudah selesai melalui interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Alih-alih David berniat untuk membawa uang miliknya, pihak polisi malah mengantarkan dirinya untuk sampai ke rumah. Setelah sampai rumah, David langsung menggunakan mobil suaminya untuk mengecek keberadaan tas besar berisi uang. Uang tersebut sempat masuk ke dalam mobil sampah, akan tetapi David masih berhasil dengan cara masuk ke dalam truk tersebut. Scene berpindah ke sebelumnya. Setelah pertemuan dengan Diane, David bekerja sebagai personal trainer di sebuah gym. Tak lama kemudian David didatangi seorang polisi yang menyebutkan bahwa David mengenali Diane. Setelah itu, David dibawa ke sebuah tempat dan terjadilah interogasi di sana. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa mereka sedang mengincar Diane dan meminta David untuk menjadi mata serta telinga mereka untuk membantu dalam menangkap Diane. Namun pada saat itu dengan santainya, David terus bersikeras menjawab bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Scene berpindah ke malam di mana David menyembunyikan uang miliknya di toko perkakas yang dibeli sebelumnya. Setelah itu David membersihkan tubuhnya dan kembali ke rumah agar tidak ketahuan oleh suaminya. Keesokan harinya anak David mendatanginya dengan penuh kehangatan. Jones menanyakan luka yang berada di tubuh David pada saat itu. David hanya menceritakan bahwa ketika malam hari dirinya keluar sebentar untuk mencari udara segar dan mengalami sedikit kecelakaan ringan. Scene kembali lagi ke timeline sebelumnya. Sesaat setelah David bekerja di gym, David langsung ditangkap oleh dua pria yang menggunakan topeng. Pada saat itu David dibawa ke sebuah gudang dan di sana sudah ada Diane serta kelompoknya. Diane menyebutkan bahwa David telah gagal dan malah membocorkan kepada pihak kepolisian. Di sini kembali David menjelaskan bahwa dirinya tidak mengatakan apapun kepada pihak polisi. Kemudian Diane menyuruh anak buahnya untuk membukakan ikatan David. Dan terungkap pula bahwa dua orang yang sebelumnya adalah anak buah Diane. Yang menyamar ternyata itu adalah sebuah tes yang diberikan oleh Diane. Scene kembali lagi ke masa sekarang ketika David mengantarkan kedua anaknya. Dirinya melihat sebuah berita bahwa pengembang lokal dan anggota dewan didakwa atas tabrak lari. Setelah itu berita pengemudi akrobat film Gas Panic tewas dalam pembunuhan gaya mafia. Kemudian scene kembali ke timeline masa lampau, memperlihatkan Diane menjelaskan pekerjaan yang akan mereka lakukan. Bahkan Diane menyebutkan bahwa pekerjaan ini termasuk pekerjaan terbesar dan memiliki tingkat resiko yang tinggi. Mereka di sini memiliki nama samaran, yakni Diane menjadi Brian. Tangan kanannya menjadi fixer, right hand, officer, muscle, dan driver. Kemudian, scene dilanjutkan memperlihatkan bagaimana officer yang sedang terluka karena ditembak oleh beberapa lawannya saat itu. Begitupun David terlihat sedang membantunya agar dapat selamat dari hujan tembakan yang diluncurkan oleh lawannya. Kemudian David membawa officer ke dalam sebuah mobil. Ketika di dalam mobil, officer terus merintih kesakitan dan meminta kepada David untuk menurunkannya di pinggir jalan agar officer bisa mendapatkan pertolongan medis dengan cepat. Dan tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh David ditabrak oleh mobil lainnya yang menyebabkan David dan officer mendapatkan luka yang cukup serius. Namun David tidak berhenti di situ. Sambil membawa tas berisi uang yang sangat banyak, ia bergegas untuk mendapatkan mobil yang lainnya dengan mengancam seorang masyarakat sipil.
Kemudian, David membawa officer ke sebuah tempat mobil bekas yang dimana di tempat tersebut ada sebuah kontainer yang di dalamnya terdapat seorang dokter dan tidak lain dan tidak bukan dokter tersebut masih anak buah dari Brian. Dengan beberapa perawatan yang diberikan oleh dokter tersebut, officer mendapatkan sisa tambahan kehidupan. Kemudian David dan officer mengganti bajunya dengan yang lebih baik dan bersih. Kemudian scene memperlihatkan bagaimana dokter yang sedang mengurus anaknya pada saat di rumahnya. Dan pada saat itu, sang dokter diserang oleh si pria bertopeng atau pembunuh bayaran. Sang dokter diikat, lalu pria bertopeng menanyakan di mana keberadaan Diane saat ini. Akan tetapi karena dokter tidak mengetahui keberadaan Diane saat ini, membuat pria bertopeng kesal dan menghabisi dokter pada saat itu juga. Kemudian scene berganti, kembali ke latar sekarang. David melihat sebuah berita bahwa driver, dokter, dan soldier sudah tewas pada saat itu. Itu membuat dirinya semakin cemas akan keselamatannya serta keluarga barunya. David sempat membuka kartu SIM rahasia miliknya yang disembunyikan di belakang jam dinding. Namun tidak ada satupun pesan yang masuk. Saat itu David pergi ke toko miliknya karena konsultan arsitektur ingin survei tempat untuk merenovasi toko tersebut. Sang konsultan merasakan ada bau busuk di bagian ruangan belakang. Akan tetapi David dapat menjelaskan bahwa itu hanya bau bangkai tikus saja dan dirinya akan membersihkan tempat tersebut. David menyadari bahwa kantong uang miliknya mengeluarkan bau busuk. Sehingga David mencoba untuk memperbaiki hal tersebut dengan merapihkan uang miliknya dan disimpan di sebuah koper yang baru dibelinya. Setelah itu ketika David menjemput anak-anaknya dan insting miliknya merasakan bahwa ada orang yang mengikutinya. Bahkan kecemasan yang dirasakan oleh David menyuruh kedua anaknya untuk masuk ke dalam WC secara bersamaan. Setelah itu, orang yang membuntutinya akhirnya telah pergi dari sana. Scene berpindah ke timeline ketika Brian menjelaskan misi yang akan dikerjakan oleh tim. Brankas yang akan dicuri mereka dibuat oleh ahli pembuat brankas di masa lampau. Seorang saudagar kaya di abad 18 akhir bernama Titus menggunakan brankas tua tersebut untuk menyembunyikan kekayaan dari petugas pajak. Akan tetapi pada abad ke-19 saudagar kaya tersebut mengalami kolaps dan brankas tersebut tidak digunakan. Namun di abad 20 ada salah satu pengusaha kaya raya berhasil menemukan brankas tua tersebut dan menggunakannya kembali. Sehingga tujuan mereka saat ini akan mencuri dari brankas tua. Misi pertama adalah mendapatkan blueprint dari Philip Wainwright, cicit dari Titus. Philip menyimpan blueprint tersebut di rumahnya. Scene berlanjut, David atau Muscle dan Officer mendapatkan misi untuk masuk ke dalam rumah Philip. Sebelum menjalankan misinya, David dan Officer berbincang sebentar. Sepertinya Officer berniat untuk mendekati David pada saat itu. Di sini terlihat Officer memiliki keahlian untuk membaca bahasa tubuh seseorang. Sehingga Officer sangat ahli dalam berkomunikasi dengan siapapun. Salah satunya contohnya ketika David diminta untuk menyebutkan 10 nama random termasuk nama aslinya. Officer dapat menjawab bahwa Muscle memiliki nama asli David. Saat itu Officer mencoba masuk ke dalam rumah Philip dengan mengaku bahwa mobil yang dikendarainya mengalami mogok dan meminta bantuan untuk mencharger HP-nya untuk menghubungi seseorang. Officer terlihat sangat meyakinkan dan membuat Philip percaya untuk mempersilahkannya masuk. Scene berganti ke masa sekarang, pengajuan bistro untuk toko David mengalami penolakan kembali pada saat itu. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang, David kembali dibuntuti oleh orang yang sebelumnya. Pada saat ini David mencoba memberanikan diri untuk memancingnya ke sebuah parkiran untuk mengetahui siapa sebenarnya orang ini. Dengan mudahnya David dapat melumpuhkan orang tersebut. Di luar dugaan, ternyata pria yang selama ini membuntutinya adalah seorang penguntit swasta yang dikirim oleh orang bernama Teddy. Teddy adalah orang yang menabrak mobil David sebelumnya dan mengakibatkan seorang wanita tewas. Pada saat di kantor polisi, David melaporkan nomor plat mobil Teddy karena pada saat itu Teddy malah lari. Scene kembali lagi ke timeline sebelumnya. Officer mudah sekali beradaptasi, bahkan Philip mempersilahkannya untuk meminum minumannya.
Di sini officer mulai melakukan aksinya dengan cara memasukkan obat tidur ke dalam minuman Philip. I love your house. Lucky. Ginger. Secara bersamaan, Brian dan Marshall masuk ke dalam ruangan Philip. Brian berhasil membuka brankas milik Philip. Marshall bertugas untuk memindahkan Philip yang sudah tidak sadarkan diri, karena brankas tersebut membutuhkan telapak tangan Philip. Ketika Brian berhasil men-scan semua blueprint brankas, pada saat itu Philip bangun dan menyerang Marshall. Ketika pertarungan tersebut berlangsung, seorang wanita datang dan berhasil mengatasi itu semua dengan cara membuat Philip seakan-akan sedang bunuh diri. Wanita tersebut adalah seorang pembunuh berdarah dingin dengan nama samaran Spesialis. Scene berpindah ke masa sekarang. David mencoba mendatangi Teddy untuk mengkonfirmasi apakah David yang menahan pihak perizinan toko. Dengan santuinya, Teddy menjawab bahwa itu semua dalam kendalinya dan mengancam David untuk segera menarik laporan tentang dirinya mengenai tabrak lari. Setelah itu David pun pulang dan bertemu dengan tunangannya. Mereka berdua berbincang. Jack merasa bahwa ada yang berbeda dari David. Namun David mengatakan bahwa semua itu hanyalah urusan perizinan yang sampai saat ini masih ada masalah. Kemudian, scene memperlihatkan ketika David menggunakan SIM card rahasianya. Tiba-tiba officer menelpon dan mengabarkan bahwa mereka semua sedang ada yang mencarinya. Orang yang telah membunuh driver, dokter, dan soldier adalah orang yang sama. Besar kemungkinan mereka akan diburu oleh orang tersebut. Dengan penuh rasa khawatir, David langsung memotong SIM card-nya. Kemudian, scene dilanjutkan memperlihatkan kehidupan officer di masa sekarang. Saat ini bahkan officer dapat menggunakan kekayaan seseorang dengan cara menyamar dan menjadi temannya. Semua fasilitas kekayaan diraup dengan mudah oleh officer. Dan setelah ketahuan oleh pihak bank, pada akhirnya officer meninggalkan orang tersebut. Kemudian ketika sampai di kontrakan miliknya, officer menemukan sebuah fakta bahwa dokter telah tewas. Mengapa officer dapat mengetahui hal tersebut? Karena dirinya menggunakan aplikasi pengenal wajah. Kemudian, officer bergegas menghubungi David pada saat itu. Officer dengan penuh ketakutan memberitahu bahwa driver, dokter, dan soldier telah tewas. Setelah itu, officer mencoba untuk melarikan diri dari kontrakan. Sayangnya, pada saat itu, ketika akan menggunakan mobilnya, pria bertopeng berhasil menemukannya. Namun, officer sempat berhasil menyemprotkan gas air mata kepada pria bertopeng pada saat itu. Scene berpindah, setelah mendapatkan telepon dari officer, David overprotective kepada anak-anaknya. Bahkan meminta mereka untuk tetap waspada. Namun anak-anak tidak tahu mengapa David berperilaku seperti itu. Bahkan ketika sampai di rumah, David mulai memasang kamera yang langsung terkoneksi dengan handphone miliknya. Scene berpindah ke Norwegia. Scene memperlihatkan kehidupan sehari-hari dari Spesialis. Sepertinya dirinya sangat menikmati hidup menyendiri dan memburu hewan-hewan yang dapat ia temukan. Wajar saja itu menjadi kehidupan ideal bagi Spesialis karena David pun menyebutkan bahwa Spesialis memang psikopat. Di sisi lain, ketika di malam hari David dan Jack sedang bermesraan di dapur. Kemudian David ingat harus membuang sampah ke depan rumah. Pada saat itu David merasakan ada yang tidak beres ketika melihat mobil penculik berada di seberang rumahnya. Ketika mencoba mengecek mobil tersebut, David berhasil dilumpuhkan oleh orang yang berada di mobil dengan menggunakan sengatan listrik yang membuatnya tidak sadarkan diri. Sesampainya di tempat penyekapan, David meyakini bahwa inilah orang-orang yang memburu timnya. Namun ketika pria bertopeng merah mengatakan untuk David mencabut laporannya, David menyadari bahwa ini adalah orang-orang suruhan Teddy. Sehingga David mulai bergerak dan memberikan serangan balasan, sampai orang tersebut kalah telak.
Sesampainya di rumah, David langsung didatangi oleh Jack lalu menanyakan kemana perginya David sebelumnya. David menjelaskan bahwa ada orang yang menculiknya dan orang-orang tersebut suruhan dari Teddy. Scene berpindah, spesialis mendapatkan sebuah kode yang dibuat oleh David sebelumnya. David membuat kode lowongan pekerjaan manajer perawat. Namun isi dari pesan tersebut adalah sebuah kode yang dapat dibaca oleh spesialis. Bergegas, spesialis mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa rahasia yang hanya dimengerti oleh tim sebelumnya. Sekilas, scene memperlihatkan Teddy yang mendapati orang-orang suruhannya tak berdaya. Dan mobil milik mereka diberikan pesan stop. Dan pada saat itu, Teddy pun kapok berurusan dengan David. Kemudian David mendapatkan pesan dari spesialis yang berisi, "Bukan aku pelakunya, akan tetapi orang lain. Orang tersebut akan memburu dan menghabisi siapa saja yang dekat dengan kalian. Bertemu di London secepatnya dan jangan percaya kepada siapapun." David bergegas membawa beberapa pakaian dan uang miliknya untuk pergi ke London. Di sisi lain, scene memperlihatkan radar milik spesialis menyala, menandakan bahwa ada orang asing yang masuk ke dalam perimeter daerahnya. Sehingga spesialis mencoba melumpuhkan orang tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah officer yang berhasil menemukan keberadaan spesialis dengan menggunakan aplikasi pengenal wajah. Ternyata officer diam-diam menyimpan seluruh foto tim Brian, meskipun Brian pernah membuat aturan untuk tidak melakukan hal tersebut. Terjadi perbincangan sebentar di antara mereka. Scene berganti, David sempat menyimpan sisa uang di sebuah hutan dengan cara mengubur uang tersebut. Kemudian sesampainya di rumah, David menjelaskan semuanya kepada tunangannya bahwa ada hal yang harus dibereskan. Bahkan David menyebutkan dirinya seorang penjahat dan ada orang yang sedang memburunya. David meminta kepada Jack untuk menjaga diri dan keluarga sampai dirinya berhasil membereskan urusan terdahulunya. Jack seperti tidak menerima dengan apa yang dijelaskan oleh David. Namun David berhasil meyakinkan dan meminta izin kepada Jack untuk membereskan urusannya. Dengan syarat, Jack tidak akan segan-segan akan melaporkan David dan semuanya jika dirinya serta anak-anaknya dalam keadaan bahaya. Officer tidak sadarkan diri karena minuman yang diberikan oleh spesialis pada saat itu. Dan ketika officer sadar, tiba-tiba seluruh perlengkapan di rumah tersebut hilang tak bersisa. Kemudian mereka berdua pun bersiap untuk pergi ke London. Tak lupa, spesialis menghancurkan rumah itu untuk menghilangkan jejak. Scene terakhir, memperlihatkan David yang berpamitan kepada tunangan dan anak-anaknya untuk pergi terlebih dahulu ke London. Kemudian, scene dilanjutkan memperlihatkan David sedang berada di sebuah pesawat keberangkatan ke London sambil melihat CCTV tersembunyi yang sebelumnya dipasang untuk melihat keberadaan rumahnya. Kemudian, scene kembali lagi kemana Brian sedang mempersiapkan pencurian. Di sini Brian menjelaskan blueprint yang sebelumnya dicuri dari cicitnya Titus, yakni Phillips. Brankas tersebut dibangun di dalam fondasi, serta dinding logamnya setebal 1,5 meter dan yang tertanam di dalamnya adalah mekanisme fondasi. Serta dinding logamnya setebal 1,5 meter dan yang tertanam di dalamnya adalah mekanisme seperti pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Menariknya brankas ini tidak ada listrik sama sekali. Semuanya analog, sehingga ketika ada bencana apapun brankas tersebut akan tetap terkunci dan semuanya tidak bergerak. Kemudian Brian menjelaskan bahwa ada dua orang di dunia yang mampu memecahkan ini, Mislav Bardaric dan Malek Mizoni. Namun Mislav telah tewas 2 tahun lalu, sehingga tersisa Malek saja. Malek dilatih oleh ayahnya yang juga seorang pakar brankas. Nantinya, tim Brian akan mencari cara untuk mengajak Malek ke dalam tim meskipun saat ini Malek sebetulnya sudah bertaubat dari dunia pencurian. Scene berlanjut di Barcelona, Spanyol. Di sebuah restoran kecil terlihat Malek sedang berbincang dengan pria tua. Tak lama kemudian Brian dan tim datang untuk menemui Malek. Dengan santuinya, David mengusir semua orang yang berada di sana termasuk si pria tua.
Terjadi percobaan perekrutan dari Brian kepada Malek. Namun ajakan tersebut tidak bisa diterima oleh Malek dengan alasan saat ini gairah untuk melakukan pencurian atau kejahatan sudah hilang pada jiwa Malek. Penolakan tersebut membuat Brian marah dan mengancam akan menghabisi Malek di kemudian hari. Kemudian spesialis dan David menangkap pria tua yang sebelumnya karena mencoba menguping pembicaraan di dalam. Dengan penuh tekanan, pria itu menjelaskan ingin bertemu dengan Diana. Setelah itu, pria tua tersebut memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah ayah dari Malek. Pria tua itu bernama Yosef, serta menjelaskan bahwa dirinya lah yang mengajari Malek bisa sampai seperti ini. Setelah itu, Brian dan tim membawa Yosef ke sebuah gudang. Untuk dipastikan bahwa Yosef aman untuk masuk ke dalam tim. Yosef memberikan satu pernyataan lebih, yakni pihak Brian harus melepaskan anaknya jika Yosef masuk ke dalam tim. Brian menanggapinya dengan biasa saja karena melihat Yosef hanyalah pria tua. Meskipun pemilik otak yang cerdas untuk membobol berangkas, namun tubuh tuanya tidak bisa melakukan apapun. Yosef menjelaskan bahwa dirinya memiliki murid yang lain, yakni cucunya yang bernama Azar. Scene berlanjut terlihat seorang wanita cantik yakni cucu dari Yosef memiliki keahlian seperti ayah dan kakeknya. Di sini diperlihatkan bahwa Azar memiliki hobi mempilok dinding-dinding yang sudah tidak terpakai. Tak lama kemudian Azar kaget akan kedatangan David dan spesialis pada saat itu. Scene berpindah ke masa sekarang, David telah sampai di London. Kemudian David menyempatkan untuk pulang ke rumahnya. Bahkan di sini David menyimpan patung kucing emas di ruang tamu. Saat itu David terlihat membawa pistol rahasia miliknya yang disimpan di workshop rumahnya. Tak lama kemudian orang tua David pun telah sampai ke rumahnya. Sang ibu menyadari bahwa ada yang masuk ke dalam rumahnya karena tiba-tiba ada kucing emas di jajaran koleksi kucing emas miliknya. Bahkan sang ibu sempat melihat sang anak yang keluar dari rumah. Sambil meneteskan air mata, sang ibu hanya membiarkan anaknya pergi dan merahasiakannya dari suaminya. Scene kembali lagi ke persiapan perampokan. Terlihat sebuah berangkas sudah berada di tengah-tengah tim. Sebelum Azar dan Yosef dipersilahkan masuk ke dalam tim, Azar diberikan sebuah tes yakni harus membuka berangkas tersebut dengan Yosef yang akan berada di dalam berangkas sambil diisi air. Dengan maksud Azar akan diberikan sebuah tes penuh tekanan dengan taruhan nyawa kakeknya yang berada di dalam. Dengan waktu yang singkat, Azar harus mengeluarkan segala kemampuannya meskipun sedikit mendapatkan kepanikan. Namun Azar berhasil membuka berangkas dan menyelamatkan sang kakek. Begitupun semua personil tim memperlihatkan wajahnya karena Azar dan Yosef masuk ke dalam tim. Pertemuan pun berlanjut. Brian menjelaskan dalam operasi perampokan mereka hanya memiliki waktu 12 menit. Karena setelah 12 menit, bala bantuan akan segera datang ke TKP. Marshal Reichhand dan Brian akan bertugas memasukkan uang ke dalam tas. Spesialis memiliki tugas untuk menjadi tim tempur. Termasuk ada pria dengan nama sebutan Fuse yang akan memasang bom untuk mengatur keluar masuk seluruh personil tim. Scene berpindah ke masa sekarang, David dan spesialis bertemu di sebuah museum. Mereka berdua saling bersiap untuk menembak satu sama lain karena merasa curiga dengan apa yang terjadi selama ini. Namun spesialis menegaskan kembali bahwa bukan dirinya lah yang telah menghabisi personil lainnya. Tak lama kemudian David kaget karena officer pun berada di sana. David menyarankan untuk bekerja sama agar bisa melawan pembunuh bayaran. Di saat yang bersamaan datanglah seorang pria bernama Colin. Colin sepertinya mantan pacar David sebelumnya. Di saat David berbincang, spesialis memilih untuk menghilang tanpa jejak pada saat itu. Scene berpindah di saat David telah memberikan perawatan kepada officer. Di dalam perjalanan officer sedikit naik akibat bius sebelumnya. Mereka berdua telah sampai di sebuah gudang. Di sana sudah ada spesialis, soldier, dan driver. Mereka bersiap untuk membagi uang curian beserta identitas baru mereka.
Begitupun mereka merasa ada yang janggal karena Brian dan Fixer tidak berada di sana. Scene kembali lagi, di luar museum David dan Officer sempat berbincang sebentar. Officer menceritakan tentang apa yang dilakukannya selama ini, yakni selalu mencari informasi mengenai personil yang lainnya. David pun bercerita bahwa ketika membawa uang curian Brian dan Rackham adalah orang yang terakhir di dalam berangkas. Kemudian, Officer menemukan sebuah petunjuk di mana Azar berada, yakni dengan temuan hasil gambar yang selalu dibuat oleh Azar dan itu berada di Prancis. Sehingga mereka berdua bersiap pergi mencari Azar. Di sisi lain, di Barcelona, Malik mendapatkan kesialan karena pria bertopeng sudah berada di sana untuk memburunya. Scene kembali lagi, pria bertopeng mencoba menanyakan di mana keberadaan Diana. Karena pria bertopeng meyakini bahwa Malik memiliki koneksi dengan Diana. Karena Malik mengetahui anak dan kakeknya sedang dalam bahaya. Sehingga Malik mencoba menanggung semua itu sendiri dengan cara mengaku bahwa yang membuka berangkas itu perbuatannya. Namun pria bertopeng yang kehilangan kesabaran langsung menghabisi Malik. Pada saat itu pria bertopeng menyadari bahwa Malik memiliki anak dan ayah. Scene berpindah, David dan Officer sudah berada di Prancis Selatan. Mereka mengecek satu persatu hasil murai yang digambar oleh Azar sebelumnya. Beberapa gambar memberikan sebuah petunjuk disinyalir Azar berada di sebuah tempat bernama Pamiers. Scene berpindah ke masa lampau ketika David mengantar Officer ke sebuah motel. Setelah memberikan perawatan kepadanya, David memberikan sebuah nomor SIM yang hanya bisa digunakan oleh berdua. Scene berganti, scene kembali lagi ke masa sekarang. David dan Officer sudah berada di sebuah SPBU untuk mengisi bensin pada saat itu. Sedangkan Officer mencoba untuk membeli beberapa makanan dan minuman. Namun, gerak-gerik Officer sedikit mencurigakan karena pada saat itu Officer malah mengirim lokasi ke seseorang. Selain itu, David mendapatkan sebuah info dari koran bahwa Malik telah tewas. Itu membuat David semakin khawatir dan mencoba menelepon tunangannya. Kemudian scene dilanjutkan memperlihatkan wajah pria bertopeng yang menerima pesan dari Officer mengenai lokasi Pamiers pada saat itu. Hal ini menandakan bahwa Officer telah berkhianat. Scene kemudian dilanjutkan memperlihatkan kejadian ketika pencurian sedang berlangsung. Terlihat David dan spesialis menjadi garda terdepan untuk membuka jalan agar tim dapat sampai ke ruangan di mana berangkas berada. Sesampainya di depan berangkas, tim pun mulai bergerak. Spesialis menjadi benteng untuk menahan serangan dari anak buah pemilik berangkas tersebut. Sedangkan Azar dan Yosef mulai mempersiapkan untuk menaklukkan berangkas klasik itu dengan waktu yang sangat singkat. Sedangkan Officer bertugas untuk mengamati kondisi di luar dengan menyamar sebagai polisi setempat. Termasuk Fus akan berada di ruang kendali untuk menyalakan bom agar dapat menjadi jalan keluar bagi tim nantinya. Scene berlanjut, Azar dan Yosef mulai melakukan aksinya. Dalam proses tersebut, Azar berhasil membuka beberapa tahapan berangkas klasik itu. Namun ketika penyelesaian akhir, Azar mendapatkan kesulitan dan langsung menggunakan jarinya agar tidak terkunci otomatis. Sehingga terjadi perdebatan di waktu yang hanya sedikit. Dengan penuh pengorbanan, Azar menerima jarinya putus agar berangkas tersebut dapat dibuka. Raihanlah yang membukakan pintu berangkas tersebut yang membuat Azar merintih kesakitan karena jarinya terputus. Kemudian tim diperlihatkan uang yang sangat banyak yang berada di dalam berangkas. Dan 3 oranglah yang bertugas untuk memasukkan uang tersebut ke dalam tas, yakni David, Brian, dan Raihan. Scene berpindah ke masa sekarang, scene memperlihatkan David dan Officer sudah berada di kota Pamiers untuk mencari di mana keberadaan Azar. Tujuan mereka ialah pergi ke toko pilok yang biasa dibeli oleh Azar pada saat itu. Seperti biasa, Officer mengaku sedang mencari saudara yang sudah beberapa hari menghilang, sehingga penjual pilok tersebut memberikan keterangan di mana Azar berada. Di sisi lain, David sempat menelpon tunangannya untuk menanyakan kabarnya saat ini.
Scene berlanjut ketika officer sudah mendapatkan lokasi di mana Azhar tinggal. Mereka berdua bergegas untuk pergi ke tempat itu. Namun Azhar ternyata berada di seberang mereka berdua, sehingga Azhar mencoba pergi terlebih dahulu untuk memberitahu sang kakek bahwa Muscle dan officer sudah berada di Pamirs. Dengan penuh kepanikan, Azhar meminta kepada sang kakek untuk bergerak cepat agar dapat melarikan diri dari sana. Tak lama kemudian David dan officer ternyata berhasil menemukan tempat tinggal Azhar. Azhar langsung menyambutnya dengan sebilah pisau. Namun terjadi penekanan dari David bahwa mereka berdua bukan untuk meminta uang milik Azhar, akan tetapi memberitahu bahwa seluruh tim sedang dalam bahaya karena ada seorang pembunuh bayaran yang sedang mengejarnya. Azhar dan Yusef percaya akan hal tersebut ketika melihat berita tentang kematian Malek. Mereka berdua langsung tersungkur karena menahan kesedihan. Kemudian Azhar mencoba menceritakan bahwa Brian atau Diana sebetulnya sudah tewas. Scene berpindah ketika tim sedang berusaha untuk melarikan diri dari pabrik tersebut. Ketika Azhar, Yusef, dan Raihan berusaha untuk pergi menggunakan mobil, sayangnya Raihan harus tewas karena tertembak langsung di kepalanya. Sedangkan Brian harus tewas karena ledakan yang disebabkan oleh fuse pada saat itu. Kemudian, Azhar dan Yusef sempat berdebat untuk membawa semua hasil curian. Namun Yusef menyarankan untuk tidak melakukan hal itu. Sehingga Yusef langsung membagikan uang termasuk membawa bagian milik Raihan pada saat itu. Scene kembali lagi ke masa sekarang, Azhar sempat mengangkat telepon rumah yang berdering. Telepon tersebut langsung menyebutkan nama lengkap Azhar. Dan seketika tembakan pertama pun terjadi, menandakan pria bertopeng sudah berada di sana. Scene berlanjut, Azhar dan Yusef lebih memilih untuk bergerak mandiri dan berusaha kabur menggunakan mobil mereka. Namun hal itu keliru karena sang kakek berhasil dilumpuhkan oleh pria bertopeng. Azhar mencoba kembali masuk ke dalam rumah. Di sini pria bertopeng sudah membuka topengnya. Setelah itu, pembunuh bayaran mencoba mengikat Yusef dan disiram menggunakan bensin. Hal ini dilakukan agar Yusef dapat membuka mulutnya untuk memberitahu di mana keberadaan Diana. Kemudian sekilas memperlihatkan pembunuh bayaran yang selalu merekam aksinya menggunakan kamera yang tertempel di jaketnya. Kemudian Azhar mencoba melobi pembunuh bayaran dengan cara memberikan seluruh uangnya. Namun disinilah pemandangan yang akan menghapus senyum Azhar ke depannya. Karena Azhar melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri sang kakek dibakar oleh pembunuh bayaran. Kemudian Azhar langsung diselamatkan oleh David. Kemudian ketika David, officer, dan Azhar berada di dalam rumah, spesialis tiba-tiba berada di sana untuk membantu mereka bertiga. Nantinya spesialis akan langsung berhadapan dengan pembunuh bayaran 1 lawan 1. Sedangkan David akan memimpin untuk melarikan diri dari sana. Namun yang di luar dugaan, officer langsung menodongkan pistolnya. Begitupun officer langsung menyebutkan bahwa dirinya sudah bekerja sama dengan pembunuh bayaran karena untuk keselamatan pribadinya. Akan tetapi David berhasil membalikan keadaan dengan cara langsung menodongkan pistol kepada officer. Di sini officer mencoba memelas dikasihani oleh David karena officer terpaksa melakukan hal tersebut. Scene berpindah, spesialis harus mengejar pembunuh bayaran pada saat itu. Di sini akan diperlihatkan bagaimana dua orang pembunuh bayaran profesional saling berhadapan satu sama lain. Spesialis memiliki kesempatan ketika pembunuh bayaran kehabisan peluru. Namun ternyata pembunuh bayaran berhasil menghilang dari sana. Kemudian David dan yang lainnya pun bergegas masuk ke dalam mobil sambil memberitahu kepada spesialis bahwa officer telah berkhianat. Dengan santainya spesialis memberitahu bahwa dirinya sudah mengetahui hal tersebut. Termasuk memberitahu di depan Azhar bahwa officer sudah berkhianat. Tanpa banyak basa-basi, Azhar langsung menghajar officer pada saat itu. Di sisi lain, pembunuh bayaran yang tertembak di lengannya mencoba mengobati dirinya sendiri. Termasuk pembunuh bayaran berhasil menemukan identitas David dengan menggunakan aplikasi canggih miliknya, bermodal rekaman video yang berhasil ia rekam. Kemudian, pembunuh bayaran mengutus timnya untuk menghabisi keluarga David pada saat itu.
Kemudian, scene dilanjutkan memperlihatkan perjalanan di sebuah kereta. Spesialis izin untuk ke kamar mandi sebentar. Namun, David merasakan ada hal yang tidak beres karena spesialis tak kunjung datang kembali. Dan ternyata benar, pada saat itu spesialis sedang mengobati dirinya sendiri. Ternyata dirinya mendapatkan luka tembak di perutnya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan beberapa personal yang siap menghabisi keluarga David pada saat itu. Kemudian, scene dilanjutkan 6 hari sebelum masa sekarang. Kejadian di mana ketika officer diserang oleh pria bertopeng. Ternyata, pada saat itu pria bertopeng berhasil menangkap officer. Sehingga officer menawari dirinya untuk bekerja sama dalam rangka menyelamatkan nyawanya sendiri. Hal ini sangat membantu pria bertopeng karena akan mudah menemukan personil yang lainnya. Scene kembali lagi ke masa sekarang di kota London, Inggris. Terlihat spesialis yang melemah akibat luka tembak yang dideritanya. Kemudian David mencoba untuk mengambil yang berada di dalam loker stasiun. Sialnya loker milik David sudah dijaga oleh pihak kepolisian. Mungkin karena di dalam tas miliknya terdapat pistol. Saat yang bersamaan David melihat bahwa di rumahnya sudah ada komplotan yang akan menghabisi tunangan serta anak-anaknya. Sehingga David dengan penuh kepanikan mencoba mengarahkan Jack untuk mengikuti arahannya agar terhindar dari komplotan tersebut. Meskipun di detik terakhir Jack ketahuan, akan tetapi Jack berhasil melarikan diri dari rumahnya. Wajah panik terlukiskan dari David karena keselamatan orang tercintanya. Kemudian David memberitahu untuk menggunakan ponsel sekali pakai miliknya dan meminta kepada Jack untuk membuang ponsel milik Jack. Setelah itu, David mencoba untuk kembali lagi ke loker miliknya. Dan di sana pihak kepolisian tetap standby di depan loker milik David. Sehingga David pergi tanpa membawa apapun. Namun tidak sampai di situ, Azar yang berhasil mencuri sebuah mobil mengantarkan David untuk pergi ke tempat mantan pacarnya yang bernama Colin. Dengan penuh siasat, di sini David berhasil mencuri uang yang cukup banyak milik Colin. Saat itu David membawa rekannya ke sebuah klub milik Colin. Di sini David langsung memborgol tangan officer karena sudah hilang percaya kepadanya. Kemudian David memberikan perawatan kepada spesialis yang sangat terluka parah. Di sini officer hanya terdiam dan mengingat kejadian sebelumnya. Kemudian scene memperlihatkan ketika officer mencoba menahan pasukan senjata lengkap yang mencoba masuk ke dalam pabrik. Akan tetapi officer seperti ketahuan bahwa dirinya bukanlah seorang polisi ketika mencoba lari dari pasukan tersebut. Di saat officer memberikan tembakan, hal tersebut membuat dirinya harus ditembak oleh pasukan tersebut. Kemudian terlihat David yang mencoba untuk menolong officer yang terluka parah. Scene kembali lagi ke masa sekarang, David mencoba mencari tahu bagaimana cara officer memberikan informasi kepada pembunuh bayaran. Dengan mengirimkan screenshot lokasi melalui akun anonim sehingga pembunuh bayaran mengetahui harus kemana ia pergi. Di sini David memiliki ide untuk memberikan sebuah lokasi agar memancing pembunuh bayaran tersebut keluar dari persembunyiannya. Dengan penuh rasa dendam, Azar menawarkan dirinya agar sebagai umpan, agar Azar bisa langsung menghabisi pembunuh bayaran nantinya. Kemudian David dan Azar pun telah sampai di sebuah taman. Azar yang dibekali alat komunikasi terus dibimbing oleh David yang mengawasinya dari kejauhan. Tak lama kemudian datanglah pria asing yang langsung duduk di samping Azar pada saat itu. David menyarankan kepada Azar untuk tidak melakukan apapun. Namun dendam akan kematian ayah dan kakeknya membuat Azar tidak bisa mengendalikan emosinya. Sehingga dengan pisau yang dibawanya Azar langsung menghabisi pria yang ada di sampingnya. Sayangnya itu hanyalah pria yang diutus oleh pembunuh bayaran.
Ternyata saat itu Azar salah sasaran dan menghabisi orang lain. David yang melihat hal tersebut langsung mengamankan pria tersebut dan dimasukkan ke dalam mobilnya. Di kejauhan dengan menikmati sebuah sandwich, pembunuh bayaran sudah bersiap untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh David. Sehingga pembunuh bayaran akan mengetahui tempat persembunyian mereka. Sesampainya di tempat persembunyian, David dan Azar mulai memasukkan mayat yang sebelumnya telah dihabisi oleh Azar. Di saat yang bersamaan, pembunuh bayaran berhasil menemukan tempat persembunyian David dan kawan-kawan. Saat ini ofisier tidak bisa membantu melawan pembunuh bayaran karena belenggu yang sebelumnya dipasang oleh David. Sehingga orang yang akan menghadapi pembunuh bayaran ialah spesialis yang masih dalam keadaan terluka. Spesialis mencoba untuk menghadapi pembunuh bayaran seorang diri, namun keadaan tidak berpihak kepadanya. Pembunuh bayaran dapat menghabisi spesialis dengan cara memotong jalur nafas di lehernya. Hal tersebut membuat spesialis akhirnya bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Scene berlanjut, David menyadari ada yang tidak beres dan ternyata benar, spesialis sudah tidak bernyawa. Dengan keberaniannya, David mencoba untuk melawan pembunuh bayaran. Baku hantam pun terjadi di sana. Pembunuh bayaran dapat dilumpuhkan ketika Azar pun turun tangan pada saat itu. David tidak langsung menghabisinya karena membutuhkan informasi siapa yang mengutus pembunuh bayaran saat ini. Beberapa pertanyaannya dilontarkan olehnya. Bahkan terungkap pula bahwa Diana masih hidup dan inilah yang membuat pengutus pembunuh bayaran marah besar kepada Diana karena sudah mencuri barang yang sangat berharga baginya. Akan tetapi pembunuh bayaran tidak mengungkapkan siapa yang telah mengutusnya, malah membuat David naik pitam karena pembunuh bayaran menyinggung tentang keluarganya. Hal tersebut membuat David langsung mengeksekusi pembunuh bayaran. Ditambah, Azar meluapkan emosinya dengan menembakkan pistolnya beberapa kali kepada pembunuh bayaran. Scene terakhir, scene sekilas memperlihatkan kembali lagi ketika pencurian dilakukan. Pada saat itu Fixer diberikan sebuah perintah oleh Brian untuk menghabisi right hand. Termasuk memerintahkan Fuse di waktu yang tepat. Dan ternyata Brian masih hidup pada saat ini. Kemudian, scene dilanjutkan. Scene memperlihatkan di timeline pencurian. Brian, David, dan Rayhan sudah berhasil memindahkan uang yang sangat banyak ke tas mereka. Selain itu, David menyempatkan untuk membawa salah satu patung kucing emas kecil pada saat itu. Seperti di scene sebelumnya, patung kucing tersebut nantinya akan diberikan kepada sang ibu. Selain itu, Brian menyuruh David dan Rayhan untuk pergi terlebih dahulu dengan alasan Brian akan mengisi tas yang satunya lagi. Ketika Brian sudah sendiri, Brian mulai membuka sebuah lukisan besar dan mengambil salah satu kunci yang berada di dalam box. Kemudian, ia menyimpannya ke sebuah mainan mobil merah di dalam brankas belakang lukisan itu. Di sini kita belum mengetahui fungsi dari benda kecil tersebut. Scene kembali lagi kita ke masa sekarang ketika merapihkan mayat pembunuh bayaran. David menemukan sebuah kunci mobil miliknya. Di sini David berhasil mendapatkan ponsel milik pembunuh bayaran. Dengan dibantu officer, David berhasil membuka kunci HP itu. Ini menjadi petunjuk yang sangat dibutuhkan oleh David dan yang lainnya untuk mengetahui siapa yang telah mengutus David sebenarnya. Di dalam HP tersebut terdapat semua rekaman korban di detik-detik terakhirnya. Kemudian di catatan David berhasil menemukan sebuah kode untuk mendapatkan lokasi-lokasi target sebelumnya. Namun ada satu lokasi yang tidak dikenali, sehingga David dan yang lainnya memutuskan untuk pergi ke sana. Scene mundur kembali ketika Brian berhasil mendapatkan benda kecil tersebut.
Sesaat akan keluar dari brankas, Brian ditahan oleh Rayhan dan meminta kepada Brian untuk menjelaskan semuanya. Di sini Rayhan meminta bayaran lebih kepada Brian. Namun Brian menganggap Rayhan sudah di luar kendali, sehingga harus dihabisi oleh Brian. Kemudian Brian memberikan instruksi kepada Fixer untuk menghabisi Rayhan. Scene kembali lagi ke masa sekarang. David membawa mobil miliknya yang berisi para mayat, lalu membakar mobil tersebut. Kemudian David dan yang lainnya menuju ke tempat lokasi yang ditemukan di dalam ponsel pembunuh bayaran. Ketika di dalam perjalanan, officer terus mencoba mengobrol dengan David untuk memperbaiki hubungan mereka. Di saat yang bersamaan, Azar malah dengan sengaja ingin mendengarkan kata-kata terakhir dari ayahnya. Keadaan semakin panas ketika di dalam ditambah Azar menangis histeris. Scene berpindah ke timeline persiapan pencurian. David dan Brian berbincang satu sama lain. Brian memberitahu setelah pencurian, maka kita semua akan memiliki cangkang yang baru. Termasuk David menceritakan seluruh kebengisan Brian di masa lampau. Brian menjelaskan bahwa ketika dahulu adik beserta keluarga kecilnya tewas di dalam mobil yang cacat. Brian menyuruh kepada David untuk tidak percaya perkataan orang. Scene kembali lagi, David dan yang lainnya telah sampai di sebuah tempat. Dan tempat tersebut adalah rumah dari Rayhan. Karena emosi Azar belum terkendali, officer dan Davidlah yang turun tangan pada saat itu. Seperti biasa, officer mulai dengan mode pendekatan. Namun David membaca hal tersebut tidak efektif. Karena istri Rayhan sudah mulai waspada sehingga David langsung mengeluarkan pistolnya. Kemudian menjadikannya sandera dan meminta seluruh anaknya untuk memberikan ponselnya agar tidak menghubungi pihak luar. David mencoba menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Namun dengan keras kepala istri dari Rayhan tidak mengungkapkan informasi apapun karena Azar datang dengan menodongkan pistol kepadanya. Saat yang bersamaan, pria bernama Garrett menelpon polisi milik wanita itu. Ternyata semua tetangga sudah siap untuk menghajar David dan yang lainnya. Ternyata anak dari Rayhan berhasil menghubungi para tetangga melalui PS5. Terjadilah sedikit baku tembak. Namun di sini David berhasil melarikan diri. Azar sempat membawa sebuah foto yang berada di rumah. Di dalam foto itulah terungkap pula bahwa Fuse dan Rayhan pernah di dalam satu satuan. Dan Fuse bernama Robert Yates. Scene berganti, scene memperlihatkan timeline ketika Brian melarikan diri menggunakan mobil Fixer. Kemudian tas penuh uang diberikan kepada Fuse pada saat itu juga. Scene kembali lagi, David dan yang lainnya terus mencari keberadaan Fuse. Officer dengan menggunakan teleponnya mencoba mencari informasi tentang keberadaan Robert Yates dengan mengaku akan membuat sebuah rencana reuni para tentara. Sedangkan David sedikit panik karena tunangannya sampai saat ini tidak ada kabar. Saat itu mereka bertiga pun telah sampai ke kediaman Fuse karena officer berhasil menemukan alamat tersebut. Scene berlanjut, David telah sampai di sebuah gudang, sedangkan officer dan Azar mencoba untuk masuk ke dalam rumah Fuse. Kemudian David menemukan beberapa selongsong yang tergeletak di lantai termasuk Fuse yang sudah tidak bernyawa pada saat itu. Setelah itu David berhasil ditangkap oleh beberapa pasukan bersenjata lengkap. Kemudian ketika officer dan Azar mencoba untuk mengecek ke dalam gudang, itu hanya menyisakan pistolnya David saja. Lalu scene berpindah ke sebuah ruangan yang entah berada di mana. Keadaan David sudah diikat dan siap untuk diinterogasi. Namun disinilah sebuah momen David karena dapat bertemu dengan orang yang mengutus pembunuh bayaran. Pria itu bernama Hawks, pengusaha kaya raya yang memiliki gurita produk. Hawks adalah pemilik brankas yang dicuri oleh Brian dan tim. Diawali dengan diancam akan dihabisinya orang yang David sayangi, yakni tunangannya.
David langsung dijelaskan apa yang telah dicuri oleh Brian adalah sebuah kunci khusus milik Hawks yang sangat penting untuk Hawks. Kemudian David diberikan tawaran untuk mencari dan membunuh Brian, termasuk membawa kembali utuh kunci tersebut. Di sini David sempat menolaknya, namun Hawks lagi-lagi mengancam keselamatan Jack dan anak-anaknya, sehingga mau tidak mau David pun menerima tawaran tersebut. Kemudian scene dilanjutkan ke pertemuan pertama antara David dan Jack. Pertemuan mereka di sebuah bar Las Vegas tepatnya sehari setelah perampokan. Di sini David memiliki nama Joseph Petrus. Ketika David sedang menyendiri di depan bar, Jack mencoba untuk mendekati David pada saat itu. Scene berganti, di sisi lain di London, Inggris, Hawks sedang dalam pertemuan dengan para koleganya. Kemudian 2 bulan setelah perampokan, Hawks yang sedang memasuki toilet langsung ditodong dengan sebuah pistol oleh Brian. Brian menjelaskan bahwa kunci itu adalah yang sangat penting bagi hidup Hawks karena semua uangnya berada di dalam kotak tersebut. Tanpa kode sandi dan tanpa kunci, maka Hawks tidak bisa membuka ataupun menyentuhnya. Begitupun Brian mengenalkan dirinya lah yang mencuri harta milik Hawks. Brian pun mengetahui seluruh harta milik Hawks berada di dalam sebuah sistem dalam bentuk kripto, termasuk rahasia-rahasia milik Hawks. Brian meminta kepada Hawks untuk mengakui bahwa Hawks adalah seorang penjahat dan meminta mundur dari posisinya sekarang. Hawks diberikan sebuah pilihan, yakni mempertahankan reputasi atau mempertahankan kekayaan miliknya. Hawks lebih memilih akan memburu Diane ke depannya. Setelah itu Diane menyuruh Hawks untuk berbalik dan seketika Diane pun hilang dari sana. Scene berganti, scene memperlihatkan timeline masa sekarang. Di sebuah mobil, David diantar oleh sekretaris Hawks. Begitupun David dibekali sebuah pistol. Berkat informasi dari Fuse, pihak Hawks berhasil mengetahui cara untuk bertemu dengan Diane. Nantinya David akan membuat sebuah sinyal agar dirinya dapat bertemu dengan Diane. Kemudian David memasang sinyal tersebut dengan membuat sebuah kode di papan reklame besar pada saat itu. Keesokan harinya ketika David berdiam di depan sungai, ada beberapa pria yang mendatanginya. David pun langsung ditangkap lalu dilucuti pistol miliknya. Saat itu Fixer yang bertemu dengan David, akan tetapi David bersikeras untuk bertemu dengan Brian untuk menyampaikan sebuah informasi dari Fuse. Fixer percaya dengan perkataan David lalu membawanya kemana Brian berada. Scene berlanjut di sebuah rumah mewah. Di sana sudah ada Brian atau Diane. David lalu menyampaikan pesan mengenai kunci yang telah dicuri oleh Diane. David menyampaikan pesan bahwa Fuse mengetahui lokasi di mana kotak yang sedang dicari oleh Diane. Begitupun David ingin mengetahui semua hal mengenai Hawks. Di sini David berpura-pura tidak mengetahui Hawks sama sekali. Kemudian Diane menjelaskan siapa sebenarnya Hawks. Hawks adalah seorang penjahat yang kaya raya. Di masa lampau, Hawks memiliki sebuah perusahaan mobil. Mobil yang dikeluarkan oleh Hawks memiliki sebuah kecacatan sehingga menurut beberapa ahli harus dilakukannya penarikan kembali produk yang sudah beredar di lapangan. Akan tetapi Hawks malah memilih untuk tidak melakukan hal tersebut dan mengambil jalan yang jahat, yakni menyuap beberapa pihak agar mobil yang dikeluarkannya masih beredar di pasaran. Kemudian adik dari Diane adalah salah satu korban dari kecacatan mobil yang dikeluarkan oleh Hawks. Sang adik beserta suami dan anak-anaknya telah tewas terbakar di dalam mobil tersebut. Sehingga bukan hanya mencuri kekayaan dari Hawks, ini adalah sebuah balas dendam dari Diane untuk menghancurkan kehidupan Hawks yang tidak langsung membunuh adiknya dan orang-orang di luar sana yang menggunakan mobil keluaran Hawks. Scene berlanjut, Diane sepakat untuk bekerja sama dengan David. Akan tetapi untuk menghadapi Hawks, dirinya perlu tim terlebih dahulu. Dan untuk membentuk tim, Diane atau Brian membuat waktu sekitar 1 minggu. Mendengar hal tersebut, David langsung menanggapi bahwa dirinya membutuhkannya malam ini. Karena tunangannya telah dalam kondisi bahaya.
Setelah itu, David memberikan sebuah tawaran kepada Diana akan membawa 2 orang terlatih untuk masuk ke dalam tim, agar misi tersebut dapat dilakukan malam ini. Scene berpindah, Scene memperlihatkan David yang memberikan sebuah nomor sekali pakai kepada officer. Untuk keadaan darurat saja. Kemudian scene kembali lagi ke masa sekarang, David mencoba menghubungi officer dan mereka pun bertemu di sebuah bar. Pertemuan mereka berdua, David mencoba langsung menjelaskan bahwa dirinya sedang membutuhkan bantuan dari officer untuk menjalankan misi selanjutnya. Setelah itu mereka berdua pun mencoba mendatangi Azar yang sedang berdiam diri di depan taman. Saat ini Azar menjadi seseorang penyendiri akibat ditinggal ayah dan kakeknya. Akhirnya mereka bertiga pun bertemu dengan Brian. Singkat cerita, tim Brian pun sudah bersiap untuk melakukan misi mendapatkan sebuah kotak rahasia milik Hawks. Mereka pergi ke sebuah terowongan bahwa ada tanah yang sudah tidak terpakai lagi. Beberapa orang sudah bersiap membawa senjata lengkap milik mereka. Diawali dengan Azar yang berhasil membukakan pintu. Mereka semua berjalan melalui terowongan bawah tanah. Kemudian officer kembali melakukan aksinya dengan mengaku sebagai seorang mempelai wanita yang sedang tersesat. Disinilah menjadi kesempatan bagi David untuk melumpuhkan penjaga yang sedang berjaga, sehingga 2 orang personil lainnya menggantikan penjaga tersebut. Scene berlanjut, David meminta kepada tim lainnya termasuk officer dan Azar untuk pergi ke lantai atas. Sedangkan David dan Diana memilih untuk melalui jalan yang berbeda. Hal ini dilakukan agar misi ini hanya diketahui oleh berdua. Sesampainya di tempat loket, David pun mulai melakukan aksinya. Pertama dirinya menukarkan pistol dan satunya disimpan di tempat loket. Kemudian David berhasil membukakan kotak tersebut ketika memasukkan koin ke dalam mesin rokok. Dan tiba-tiba keluarlah kotak itu. Ketika Diana mengeluarkan kuncinya, David langsung menodongkan pistol kepada Diana. Diana sedikit kebingungan dengan apa yang terjadi saat ini. Ketika David akan menghabisi Diana, David tidak kuasa untuk melakukan hal tersebut. Sehingga David berteriak untuk memanggil Hawks. Ketika melihat hal ini, Diana menyadari bahwa David telah bekerja sama dengan Hawks. Seketika para penjaga Hawks pun datang beserta personil yang lainnya, sambil menahan Azar dan officer. Kemudian Hawks pun memperlihatkan batang hidungnya kali ini. Diawali dengan memberikan mainan mobil milik keponakan Diana kepada Diana. Hawks terus mengoceh tentang apa yang dilakukannya bukanlah sebuah kesalahan. Diana terus meminta kepada David untuk tidak memberikan kuncinya. Akan tetapi, David malah memberikan kuncinya kepada Hawks. Ocehan pun terus dilontarkan oleh David. Seketika David membawa pistol yang disembunyikan di loket, lalu menyandra Hawks lalu menghabisi beberapa penjaga. David menekan Hawks untuk memerintahkan semua anak buahnya untuk melemparkan senjata mereka. Begitupun meminta kepada Azar dan yang lainnya untuk mengikat anak buah Hawks. Scene berlanjut, David meminta kepada Diana untuk mengikat Hawks. Setelah itu ketika Diana meminta kepada David untuk memberikan kuncinya, menariknya di sini David menghancurkan kunci tersebut. Padahal terdapat uang miliaran di kotak itu. David lalu menjelaskan tidak ada yang boleh punya uang sebanyak itu. Terlalu banyak uang adalah racun. Jadi sudah berakhir. Mendengar penjelasan dari David, Diana pun tersadar lalu menembak Hawks serta memberikan mainan milik keponakannya. Sambil menegaskan bahwa keponakannya bernama Charlotte Brennan. Setelah itu ketika akan mengeksekusi sekretarisnya, sang sekretaris mengungkapkan kalau Hawks sudah tidak memiliki uang. Maka dirinya bisa membelot. Lalu David meminta kepadanya untuk menghentikan pengejaran kepada tunangan beserta anak-anaknya. Selain itu Diana pun pamit undur diri. Kemudian ketika officer akan pergi dari sana, Azar yang masih memiliki dendam langsung menembak officer dari belakang. David pun memeluk officer yang sudah tidak bernyawa. Scene terakhir di film ini.
Scene memperlihatkan beberapa personil yang sudah tewas. Kemudian Diana terlihat mendatangi makam adik dan keponakannya. Terlihat Azar pun sekarang sudah ikut dalam komplotan Diana. Kemudian di tempat kediaman Jack mendapatkan sebuah telepon dari David, yang ternyata David sudah berada di luar. David meminta kepada Jack untuk melepaskannya saat ini karena ingin menikahi Jack dan menjadi ayah dari anak-anaknya. Dan ya, series Culprits pun